kita kenalan dulu sama latar belakang. Apa sih latar belakang ini, gimana sih dia? Jadi kalau kita nggak kenal ya kita nggak sayang. Supaya kita bisa mengisi dia dengan baik dan benar itu, dia ini seperti apa sih gitu kan. Nah latar belakang, iya sesuai namanya latar belakang. Tapi kalau kita mau shortcut, kita mau ambil jalan gampangnya, latar belakang itu alasan. Alasan, latar belakang itu alasan. Biasanya ditanyakan itu oleh dosen, kenapa Anda melakukan penelitian ini? Kenapa Anda melakukan penelitian dengan judul ini? Apa alasan Anda mengambil judul ini? Nah, itu yang dijelaskan di latar belakang. Maka di latar belakang harus menceritakan, menjelaskan alasan kenapa kita ingin membahas 5 topik ini. Ini kan bisa dipecah nih, Bu. 1, 2, 3, 4, 5. Kenapa kita ingin membahas ketiga? Kenapa kita ingin membahas perlindungan hukum pekerja? Kenapa kita ingin membahas kepastian hukum pekerja? Kenapa kita ingin membahas kok dari perspektif hukum pidana? Kenapa kita ingin membahas pekerja di Indonesia? Latar belakang harus menjelaskan, menceritakan alasan kenapa kita ingin membahas kelima topik ini. Oke, itu dulu. Pahami itu dasarnya deh. Karena gini, kalau kita ngomong, kalau di hukum mungkin tidak terlalu bahas masalah kuantitatif, kualitatif atau apa. Kalau di hukum biasanya normatif, empiris atau yuridis Empiris. normatif, yuridis empiris, nanti itu sih terserah. Cuman yang harus kita pahami gini, kalau kita ngomong berdasarkan kualitatif dan kuantitatif, kalau kita ngomong berdasarkan jenis datanya nanti apakah data yang diolah angka atau bukan, itu ada pola pikir, pola penulisan induktif dan deduktif. Induktif itu khusus ke umum. Khusus ke umum itu kita langsung tembak permasalahan, nanti di bawahnya barulah masalah-masalah umum di Indonesia. Atau deduktif. Deduktif itu umum ke khusus. Kita basa-basi dulu di depan nih, ngomong ngalur ngidul seputar bagaimana di Indonesia, barulah makin ke bawah, makin spesifik tuh. Itu sekarang deduktif dan induktif itu sekarang sudah tidak berlaku, Bu. Intinya gini, para peneliti itu, para ahli-ahli itu mikir, emangnya contoh ya, emangnya kalau saya kuantitatif, saya nggak boleh induktif. Emangnya kalau saya kualitatif, saya nggak boleh deduktif. Kan selama pesan yang ingin saya sampaikan di tulisan ini bisa bisa dipahami oleh pembaca, saya rasa nggak ada masalahnya. Nah, maka induktif dan deduktif tuh zaman sekarang udah nggak kepake, karena sudah ada pola pikir orang itu sekarang dicampur. Induktif, deduktif, induktif. Deduktif, induktif, deduktif. Gitu. Intinya gini, kita tidak perlu memikirkan kalau nanti dosennya ngomong deduktif, induktif. Intinya, 5 topik ini harus dijelaskan di latar belakang. Nah, mulai dari mana sekarang? Ya kan? Kalau kita ngomong induktif, deduktif, Ibu bingung mau mulai dari mana. Induktif itu berarti kalau dari 5 topik ini saya mulai dari mana ya? Kalau deduktif itu kalau dari 5 topik ini saya mulai dari mana ya? Umum ke khusus, khusus ke umum. Gak usah pikirin deduktif, induktif. Ibu mau mulai dari mana? Paragraf pertama, pilih aja bebas. Mau mulai dari mana dulu enaknya? Ibu mau gaya deduktif, misalnya mau ngomong pekerja di Indonesia dulu, boleh bebas. Ibu mau pakai induktif, Ibu mau langsung tembak permasalahan hukum tentang pekerja, perlindungan atau kepastian hukumnya, bebas. Nah, enaknya Ibu kira-kira mulai dari mana? Karena tahap selanjutnya yang akan saya bahas ini tergantung pola pikirnya Ibu nih. Kalau kemarin dibahas ya dia minta saya menjabarkan dulu gitu kan ya, apa gitu, jangan ujuk-ujuk ada kisah gitu kan. Berarti kan Deduktif. itu lebih ke umum ke khusus ya, Deduktif deduktif gitu. dosennya. Oke. Pengennya dia seperti itu gitu. Kalau kalau saya sih sebenarnya nggak pengen ribet, Iya. nggak pengen ribet gitu ya, pengennya to the point aja. Cuman ya okelah, catatan saya kemarin kayak gitu, ya udah berarti kita kan akan bikinnya deduktif Ya. Oke. ya. Maka Umum dulu langkah baru ke khusus gitu. ya. Maka langkahnya komposisi di dalam latar belakangnya ya kita ngikutin deduktif. Kita ikutin dosennya. Sekarang kita ngomong deduktif. Cerita umum kira-kira Ibu mulai dari mana? Kalau deduktif. Harusnya Ibu mulai dari mana? Dari si itu sih menceritakan apa si pekerja Indonesia itu seperti Pekerja di apa, Indonesia. Oke. kemudian pengaturan K3-nya. Oke. Ya. Pekerja, kita mulai dari pekerja di Indonesia. Kan gampang nih kalau udah gini. Pekerja Indonesia itu seperti apa? Jelaskan aja. Misal, di Indonesia jumlah pekerja ada berapa? Instansi swasta berapa? Instansi pemerintahan ada berapa? Ini data tambahan aja. Pekerja di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 27 Ayat 2, tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi itu dia. kemanusiaan. Oke, bla 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 bla. Nah, untuk mencapai itu,
kesejahteraannya sebenarnya para pekerja ini tidak, ini bahasa kasarnya aja ya, tidak berdiri sendiri. Mereka dilindungi juga dalam undang-undang. Artinya negara melindungi setiap pekerjanya, baik yang di dalam negeri maupun di luar negeri. Ini ke luar negeri mah ini hanya ini aja. Ya, cerita aja. Iya, cerita aja. Karena pekerja ini dilindungi oleh negara, maka setiap instansi atau perusahaan atau organisasi wajib memberikan jaminan kepada para pekerjanya sesuai ketentuan perundang-undangan. Ketentuan-ketentuan itu seperti misalnya contoh standar gaji, standar jam kerja. Ini kan kita ngomong yahanu-yahanu dulu nih Bu. Standar gaji, standar jam kerja, standar lembur. Selain itu, melalui instansi-instansi tersebut, negara juga menjamin keselamatan dan kesehatan kerja para pegawai. Atau yang dikenal dengan istilah K3. Ya kan? K3 telah diatur dalam undang-undang. Jadi ini latar belakang nih kalau saya ngomong. K3 telah diatur sejak lama dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970. Di mana inti dalam undang-undang itu pasal yang Ibu fokuskan di situ dalam undang-undang itu. Pasal berapa, ayat berapa yang Ibu fokus? Pilih deh. Ini ada permasalahan normatif tadi ya. Ngomongin tentang pasal itu. Berarti aku langsung ke pasal 15-nya aja kali ya. Iya, boleh. Si sanksinya itu ya. Boleh. Supaya arahnya kan kita perspektif pidana nanti ujung-ujungnya kan? Iya. Nah, kira-kira pasal yang mana yang kira-kira bisa diajak ke pidana nih? Pasal A, pasal C, pasal E misalnya. Namun, peneliti tertarik pada pasal 15 di mana dikatakan bahwa kita mau mengarah ke perlindungan dan kepastian hukum. Bla 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 bla. Pasal ini mengatur, kita definisikan dulu pasal ini supaya pembaca itu paham. Artinya, pasal ini mengatur bunyi pasalnya dan artinya supaya pembaca paham. Ibu di penelitian ini Ibu mau melihat sudut pandangnya dari sisi perusahaan atau dari sisi pegawai? Nah, itu dia. Itu dia kemarin mau belain siapa gitu kan. Jadi sebenarnya kamu tuh nyeret ini mau belain siapa? Jangan sampai karena aku kemarin statement itu emang kayaknya setengah ke pekerja, setengah ke pengusaha. Ya kamu nggak bisa kayak gitu. Maksudnya jadi, bukan gini, bukan ya, mau ngebelain siapa nih, bukan ngebelain siapa, tapi maksudnya kita yang mau kita teliti ini, organisasi atau pegawai yang mau kita teliti. Kalau dari sudut pandangnya Ibu, harusnya yang Ibu teliti nanti organisasinya. Kalau dari cerita dari awal, yang mau diteliti ini pegawai, mau diteliti ini organisasi. Bagaimana dia menjalankan peraturan itu. Gitu kan. Oke, maka dipilihlah pasal-pasal itu yang memang perspektif pada arahnya di organisasi itu. Tapi terdapat permasalahan. Nah, gini Bu, harus Ibu pahami juga gini. Kita masih ngomong cerita umum, kita masih ngomong topik-topik dulu. Tapi harus dipahami di tengah-tengah perjalanan kita menulis latar belakang, kita harus bisa juga menceritakan, memaparkan keadaan ideal tidak sesuai dengan keadaan di lapangan. Supaya nanti ini adalah menjadi poin-poin nih. Urgensi penelitian Anda apa? Pentingnya penelitian Anda apa? Nah, keadaan-keadaan inilah yang menjadi poin-poin. Jadi bukan antang-antang kita menjelaskan ini begini, enggak. Jadi di tengah-tengah perjalanan kita harus bisa menyatakan itu. Ada keadaan ideal yang tidak sesuai dengan kenyataan di lapangan. Oke, kita lanjut.